Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ardan Musa Putra dari 11 TKJ, asal sekolah SMK Informatika Al Irsyad Al Islamiyah Kota Cirebon. Di sini saya akan memberi tutorial cara instalasi DHCP server dan konfigurasi DHCP statik. Langsung saja kita mulai dengan memasukkan komen apt update. Pastikan di sini kalian connect ke network ya, connect ke internet. Karena kalau tidak connect internet itu tidak bisa. Saya ulangi apt update, tunggu hingga progresnya selesai, lalu langsung saja apt install isc dhcp server. Karena di sini saya sudah menginstal DHCP server, jadi tulisannya null upgraded, null newly installed, dan null to remove and 92 not upgraded. Langsung saja kita masukkan komen nano etc dhcp dhcpd.conf. Sini kalian scroll hingga menemukan yang slightly different configuration for an internet subnet. Di sini kalian ubah yang subnet menjadi 10.10.10.0 dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu range-nya menggunakan 10.10.10.2 sampai 10.10.10.100. Option domain name server saya menggunakan domain Google, menggunakan 888.8844. Lalu option domain name-nya saya menggunakan labtkj.local. Lalu option routernya 10.10.10.1 dan option broadcast address-nya saya menggunakan 10.10.10.255. Default list time-nya 600 dan max list time-nya 7.200. Default list time-nya 600 yaitu default dan max list time-nya 7.200 itu default. Kalian hanya mengganti subnet, range, option domain name server, option domain name, option routers, dan option broadcast address. Lalu saya di sini akan menjelaskan apa itu fungsi dari subnet dan subnet mask, lalu range, option domain name server, option domain name, lalu option router, option broadcast address. Oke, subnet dan subnet mask yaitu fungsinya menentukan jaringan dan subnet mask. Lalu range rentang IP yang dibagikan untuk klien. Lalu option domain name server yaitu mengatur DNS server. Lalu option domain name memberikan domain default dan option router yaitu memberikan IP kepada router. Lalu option broadcast address yaitu fungsinya untuk alamat broadcast subnet. Default list time yaitu berfungsi sebagai waktu pinjam IP dari DHCP ke klien dan max list time yaitu waktu maksimal pinjam IP dari DHCP ke klien. Jika sudah, kalian masukkan saja Ctrl X, ya, enter. Langsung saja kita uh, masukkan komen nano default isc DHCP server. Langsung saja kita enter. Nah, kita scroll ke bawah hingga ke interface v4. Di bagian tengah-tengah kutip ini kalian ketikkan enp0s8. Jika sudah, langsung saja kita Ctrl X, ya, enter. Jika sudah, kalian masukkan sistem ctl restart isc DHCP server. Tunggu hingga loadingnya selesai. Jika sudah
Restart, kita masukkan kembali komen systemctl enable isc dhcp. Langsung saja kita enter. Jika sudah, kalian masukkan kembali sistem. Jadi fungsinya sistem status ISC DHCP server itu untuk kita mengecek apakah DHCP server sudah aktif running atau belum. Dan jika kan karena saya di sini tulisannya aktif running, berarti DHCP server sudah aktif dan berjalan. Lanjut ke analisis dan pertanyaan. Apa keuntungan menggunakan DHCP server? Keuntungan menggunakan DHCP server adalah kita tidak usah memasukkan IP secara satu-satu atau manual, karena klien sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server dengan cara klien meminta IP kepada DHCP server dan DHCP server meminjamkan IP otomatis kepada klien. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika range IP yang dikonfigurasi terlalu kecil? Yang terjadi adalah alamat IP habis, klien baru tidak bisa mendapatkan IP atau request gagal. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara memastikan hanya jaringan tertentu yang bisa menerima IP dari server DHCP? Menurut saya adalah menggunakan cara memberi IP hanya ke MAC address tertentu agar hanya jaringan tertentu yang bisa menerima IP dari server DHCP. Pertanyaan keempat, sebutkan langkah-langkah utama konfigurasi DHCP di Debian 12. Langkah-langkah utamanya yaitu kalian mengganti subnet, range, option domain server, option domain name, lalu IP router, apalagi tadi max list time, terus list time. Itu saja yang mungkin langkah-langkah utama dari DHCP server. Lalu pertanyaan kelima, apa penyebab umum klien tidak mendapatkan IP dari server? Langkah-langkah penyebab umumnya biasanya terjadi karena range terlalu kecil dan klien tidak mendapatkan IP. Langsung saja kita di sini akan melakukan konfigurasi DHCP statik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DHCP statik. Jadi DHCP statik itu kita akan memberikan IP kepada klien, tetapi IP-nya itu tetap dan tidak akan berubah-ubah. Cocok untuk perangkat seperti printer, lalu TV atau dan lain-lain. Langsung saja kita mulai konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke nano etc dhcp dhcpd.conf. Lalu kita ganti di bagian di sini host Fantasia. Kita hapus ininya, pagarnya. Dan lalu di sebelah host, di sini kita ganti dengan hostname yang ada di klien. Karena di sini saya menggunakan hostname Taufik, jadi saya di sini memasukkan host Taufik.
Di bagian ini kita masukkan broadcast yang ada di client. Dan lalu fix addressnya di sini kalian menentukan IP yang akan diberi untuk DHCP untuk klien yang akan diberi IP statiknya berapa. Di sini saya akan menggunakan 10.10.10.15. Jika sudah, Ctrl X, Y, Ctrl X, Y, Enter. Lalu di sini kalian melakukan reboot. Dan di sini kita masukkan service networking restart. Tunggu hingga proses selesai. Kita lakukan sama. Di sini kalian bisa lihat ya, IP di klien masih 10.10.10.2 dan kita akan melakukan yang hal tadi yaitu service networking restart. Lalu kita masukkan komen IP A untuk melihat IP apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini IP di klien sudah menjadi 10.10.10.15 yang tandanya konfigurasi DHCP statik saya di sini berhasil. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.